Apakah pasukan Rusia merupakan kaum Rum yang dinubuatkan pada akhir zaman oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, di mana diceritakan bahwa kaum Rum ini akan bersekutu dengan umat Islam? Nonton video ini hingga usai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Pada episode kali ini kita akan sedikit membahas tema yang berkaitan dengan topik global mengenai peperangan di Rusia dan Ukraina seperti itu. Tentunya dalam ranah kajian keagamaan. Nah, di balik peperangan Rusia dan Ukraina terdengar kabar di mana pasukan muslim dari Chechnya itu juga ikut bergabung dalam pasukan Rusia. Nah, Chechnya sendiri itu merupakan negara bagian di bawah pemerintahan Rusia yang penduduknya 95% adalah muslim. Maka tentu mayoritas pasukan Chechnya ini yang bergabung dengan pasukan Rusia itu juga muslim seperti itu. Nah, melihat fenomena itu, kemudian muncullah tulisan-tulisan dan konten-konten di sosial media yang mengait-ngaitkan fenomena ini dengan peristiwa akhir zaman dalam agama Islam. Khususnya dikaitkan pada sebuah hadis nubuat akhir zaman yang berbunyi seperti ini. Kalian, yakni kaum muslimin, akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu kalian akan berperang sesama mereka melawan suatu musuh di belakang mereka. Maka kalian akan selamat dan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, "Salib telah menang." Maka datanglah kepadanya seorang laki dari kaum muslimin, lalu ia membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum berkhianat dan terjadilah peperangan, di mana mereka akan bersatu menghadapi kalian di bawah 80 bendera. Dan di bawah tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Nah, hadis ini juga ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Nihayah fil Fitan wal Malahim, di mana hadis ini seolah-olah menjelaskan bahwa antara umat Islam dengan bangsa Rum itu suatu saat akan dilakukan sebuah perjanjian damai dalam keadaan aman seperti itu, yang mana tujuannya adalah sama-sama untuk memerangi suatu musuh. Nah, banyak yang memahami jika Rum di sini adalah bangsa Rusia sekarang, dan hadis ini menurut sebagian orang menunjukkan fenomena yang terjadi sekarang ini. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud orang dan kaum Rum dalam hadis ini? Dan apakah cocok jika dikaitkan dengan kondisi peperangan sekarang? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya mengucapkan terima kasih buat penonton kami yang sudah mendukung channel ini secara moral dan materi via website kitabisa.com. Terima kasih atas antusiasnya dan apresiasinya, khususnya buat subscriber kami yang sangat antusias mensupport channel ini hingga rutin traktirannya. Terima kasih juga untuk yang lainnya. Semoga dukungan teman-teman diganti dengan lebih baik lagi, serta semoga dengan dukungan tersebut dapat mempercepat perkembangannya channel ini. Buat yang mau berpartisipasi, teman-teman dapat mengklik link kampanye kami di website kitabisa.com di kolom deskripsi dan di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Istilah Rum oleh bangsa Arab setidaknya diketahui sudah dikenal sejak abad ke-4, 4 Masehi, karena tertulis dalam prasasti Namara. Nah, maksud istilah Rum dalam prasasti ini juga sesuai dengan istilah Rum yang tertulis dalam Al-Quran, khususnya dalam surat Ar-Rum, di mana Rum oleh orang Arab dan Al-Quran itu sama-sama dipahami sebagai sebutan kepada Kekaisaran Romawi Timur. Nah, jadi teman-teman, Kekaisaran Romawi itu dahulu ada dua. Yang pertama, Kekaisaran Romawi Barat yang beribu kota di Roma, Italia, dan Romawi Timur yang beribu kota Konstantinopel. Hanya saja Romawi Barat runtuh pada abad ke-5 Masehi. Oleh karena itu, ketika Al-Quran menceritakan tentang bangsa Rum dalam surah Ar-Rum tersebut, tentu yang dimaksud bukanlah Romawi Barat, karena Romawi Barat ketika itu sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, Ar-Rum dalam surat ini maksudnya adalah Kekaisaran Romawi Timur. Nah, Kekaisaran Romawi Timur ini juga dikenal dengan kerajaan atau Kekaisaran Bizantium. Oleh karena itu, jangan heran jika ada beberapa penerjemah Al-Quran dalam bahasa Inggris seperti terjemahan Abdul Halim, Muhammad Hijab, dan terjemahan Sahih Internasional itu menerjemahkan surat Ar-Rum ayat kedua, yakni Ghulibatir Rum. Rum di sini diterjemahkan dengan nama Bizantium, bukan Romawi ya. Sehingga Romawi Timur ini juga berarti Bizantium, yang sekarang menjadi Turki sejak ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, seperti itu ya. Nah, setelah Romawi Timur itu jatuh di tangan Muhammad Al-Fatih, ia menggelari dirinya sebagai Kaisar Rum seperti itu. Kaisar Romawi, untuk menegaskan bahwa ia sebagai penerus pemimpin kawasan Romawi, khususnya Romawi Timur. Dan setelah ditaklukkan, kawasan Bizantium tetap disebut sebagai Rum atau Rumelia, yang berarti tanah Romawi secara geografis. Bahkan orang-orang Muslim sekalipun yang tinggal di kawasan ini itu juga menisbahkan namanya kepada nama Rum.
Contohnya teman-teman seperti Jalaluddin Ar-Rumi. Karena beliau tinggal di kawasan Anatolia yang sebelumnya itu menjadi kawasan Romawi Timur, maka nama beliau dinisbahkan kepada Rum, yakni Al-Rumi seperti itu. Nah, dari petunjuk ini menunjukkan jika istilah Rum ini sangat lekat dengan konteks geografi dan konteks politik. Hanya saja yang menjadi masalah adalah hadis yang kita sebut di awal video tadi agaknya menjadi kontradiksi kalau merujuk kondisi yang sekarang. Maksudnya begini, dalam hadis kan disebutkan kalian, yakni kaum muslimin, akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Hadis ini menunjukkan jika bangsa Rum di sini bukanlah umat muslim, melainkan non-muslim yang sedang berperang dengan umat Islam. Nah, jika yang dimaksud Rum itu hanya merujuk kepada eksistensi politik ataupun geografis, faktanya, eksistensi politik Romawi Timur itu sudah punah. Dan geografis Romawi Timur sudah menjadi kawasan maupun eksistensi politik Muslim sekaligus, yakni seperti Turki seperti itu. Sehingga istilah Rum dalam hadis ini tidak hanya merujuk kepada eksistensi politik dan juga eksistensi geografi, melainkan juga eksistensi agama. Hal ini dapat dilihat dari lanjutan hadis di mana ada disebutkan kata salib. Maka istilah Rum di sini itu juga merujuk kepada penganut agama Salibiyah, yakni agama Kristen. Nah, Kekaisaran Romawi Timur ataupun Kekaisaran Bizantium teman-teman itu memang identik dengan ajaran kekristenan. Setelah sebelumnya mereka itu identik dengan paganisme ya. Nah, raja atau kaisar pertama Kekaisaran Bizantium adalah Konstantin Agung yang memisahkan dirinya dari Romawi Barat. Nah, selain raja pertama Kekaisaran Bizantium, Konstantin Agung juga merupakan kaisar pertama yang menjadi atau yang memeluk kepada agama Kristen, yang mana karenanya lah tersuksesnya diselenggarakan konsili Kristen yang terkenal seperti konsili Nikea. Nah teman-teman, kekristenan di Bizantium ketika itu disebut sebagai gereja ortodok timur. Nah ketika itu belum ada yang namanya gereja Katolik Roma, bahkan juga Protestan ketika itu juga belum ada. Sehingga istilah kaum Rum ini dalam konteks agama itu juga merujuk kepada gereja ortodok timur secara spesifik. Walaupun ya bisa-bisa aja ya ada yang menganggap jika Rum di sini adalah Kristen secara umum. Nah kembali lagi, ini soal bagaimana cara kita menginterpretasikannya. Nah masalahnya lagi adalah kaum Rum dalam hadis terkait itu diceritakan memiliki kekuatan politik sehingga dapat berperang. Sedangkan kawasan keuskupan gereja ortodok timur sekarang ini seperti di Turki, di kawasan Syam itu berada di bawah kekuasaan politik muslim. Sehingga kawasan ini jemaat gereja ortodok timurnya tentu tidak memiliki kekuatan politik untuk berperang. Oleh karena itu bisa jadi yang dimaksud adalah jemaat gereja ortodok timur di kawasan lain seperti itu. Nah teman-teman, mayoritas pemeluk gereja ortodok timur saat ini berada di kawasan Balkan dan Rusia, seperti di negara Belarusia, Bulgaria, Rumania, Serbia, Ukraina, dan Rusia. Setidaknya inilah beberapa negara yang eksistensi gereja ortodok timurnya itu dapat wewenang diakui secara politik mewakili kekristenan Rum. Jadi teman-teman, setelah Konstantinopel yang menjadi ibu kota kekristenan jatuh di tangan muslim, kemudian umat Kristen khususnya gereja ortodok timur itu mendesak untuk didirikannya pusat kekristenan lagi. Dalam hal ini mereka memilih Moskow, yakni di Rusia, dan mendeklarasikannya menjadi Roma ketiga. Jadi teman-teman, Roma pertama itu di Italia, Roma kedua itu di Konstantinopel, maka Roma ketiga itu digadang-gadang di Moskow, Rusia. Hal ini atas permintaan seorang biarawan Rusia pada tahun 1500-an kepada pemimpin Moskow ketika itu. Nah, perjumpaan pertama Kristen dengan Rusia secara resmi adalah sejak tahun 900-an, di mana penguasa Kiev yang sekarang menjadi ibu kota Ukraina, yakni Vladimir Agung, itu dibaptis menjadi Kristen. Ketika itu pemerintahannya disebut sebagai Rus Kiev. Diceritakan teman-teman, sebelum Vladimir Agung ini menjadi Kristen, ia sempat berkonsultasi dengan Yahudi. Namun ia menolak agama Yahudi karena setelah terusirnya mereka dari Yerusalem, Vladimir menganggap bahwa kaum Yahudi ini telah dibuang oleh Tuhannya. Nah, Vladimir Agung itu juga sempat berkonsultasi dengan Muslim dari Bulgaria di Volga ya. Namun ia merasa Islam itu tidak cocok dengan penduduk Rusia yang suka dengan alkohol dan babi, hingga pada akhirnya ia memilih Kristen dan dibaptis. Namun di sini kita bisa melihat bahwa ketika itu Islam sudah ada di kawasan Rusia, yakni kaum muslimin dari Bulgaria yang nantinya menjadikan beberapa kawasan Rusia diduduki mayoritas muslim seperti kawasan Dagestan, Chechnya, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, seiring berjalannya waktu dan dinamika politik, akhirnya pusat pemerintahan berpindah dari Kiev, Ukraina ke Moskow yang sekarang menjadi ibu kota Rusia. Dan ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Utsmani, pemerintah Rusia di Moskow menyebut pemerintahan mereka sebagai penerus Kekaisaran Romawi berikutnya. Oleh karena itu, Raja Rusia itu disebut dengan istilah Tsar, yakni dikata Kaisar, yang sebelumnya menjadi sebutan kepada pemimpin-pemimpin Romawi. Maka disebutlah Moskow oleh Tsar Rusia sebagai Roma ketiga setelah Konstantinopel, terlepas kontroversi setuju atau tidaknya ya.
Nah teman-teman, setelah kita melihat data-data ini, maka bisa-bisa saja Rusia itu diinterpretasikan sebagai bangsa Rum di era sekarang. Karena secara politik dan agama itu memiliki keterkaitan hubungan dengan Kekaisaran Rum, Kekaisaran Romawi seperti itu. Namun yang menjadi masalah adalah ketika hadis yang kita sebutkan sebelumnya itu dianggap mewakili kondisi Rusia sekarang, dianggap mewakili kondisi perang yang ada sekarang ini. Nah kenapa? Ya walaupun misalkan hadisnya itu sahih, itu tidak serta-merta apa yang diceritakan dalam hadis itu mewakili kondisi perang yang ada sekarang. Dan kita harus berhati-hati ketika menafsirkan hadis-hadis nubuat akhir zaman, karena salah-salah bisa fatal. Contohnya teman-teman seperti yang sudah-sudah ya tentang ramalan akhir zaman seperti itu, dimana katanya di tahun lalu akan datang kabut lah, dukhan, meteor, dan sebagainya yang diklaim sebagai interpretasi hadis-hadis nubuat akhir zaman tersebut. Nah coba kita lihat, akhirnya kan tidak terjadi dan berujung buat klarifikasi seperti itu. Hingga akhirnya kita disibukkan dengan ramalan-ramalan akhir zaman dan terprovokasi dengan klaim-klaim tersebut. Dampaknya akhirnya Islam ditertawakan gara-gara ada 1-2 orang yang terlalu memaksa menafsirkan hadis nubuat akhir zaman dengan fenomena yang ada sekarang. Sehingga dapat kita simpulkan teman-teman bahwa hadis terkait walaupun Rusia itu bisa saja disebut sebagai Rum di era modern ini, namun peristiwa dalam hadis tersebut tidak bisa diklaim mewakili kondisi sekarang. Kita hanya bisa menunggu dan memperhatikan apakah tanda-tandanya itu sudah ada, dan baru bisa kita bilang kondisi sekarang mewakili hadis ini setelah peristiwa itu terjadi. Karena walau bagaimanapun, terlepas dari nubuat huru-hara akhir zaman itu sahih atau tidak, dan hadisnya itu sahih atau tidak, terjadi atau tidak, yang kita harapkan adalah agar kita terhindar dari perang dan fitnah akhir zaman, bukan malah menyemarakkan perang, kan gitu. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk episode kali ini. Kalau video ini memberikan banyak manfaat, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan juga tombol lonceng di bawah video ini. Serta kalau channel ini layak didukung secara material, teman-teman dapat klik link kitabisa.com di kolom deskripsi maupun di kolom komentar tersemat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.